Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga alami remblong, truk muatan semen tabrak 4 kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. 2 orang luka-luka. 3 kali kemalingan dalam sebulan, pemilik kios sembako di Maros rugi puluhan juta rupiah. 8 pasangan bukan suami istri terjaring razia, 1 pasangan diantaranya penyuka sesama jenis. Lagi-lagi remblong membawa petaka. Truk bermuatan semen menabrak 5 kendaraan yang sedang berhenti di perempatan lampu lalu lintas Bungoro Pangkep. Akibat kecelakaan, 2 orang luka-luka, termasuk sopir truk yang terjepit di kabin depan. Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Bungoro Pangkep seketika mencekam setelah 5 kendaraan terlibat kecelakaan pada Selasa dini hari. Truk bermuatan semen yang dikemudikan Takwa tiba-tiba menabrak 2 sepeda motor, 1 mobil dan 1 truk yang sedang berhenti di persimpangan lampu merah. Kelima kendaraan rusak dan darah bercacar di jalan. Takwa, sopir truk muatan semen, luka di kaki karena terjepit di kabin depan. Sedangkan salah satu pengendara motor bernama Muhammad Zainal terseret bersama kendaraannya hingga mengalami luka di kaki dan wajah. Polisi olah TKP. Diduga kecelakaan ini disebabkan karena rem truk tidak berfungsi dengan baik sehingga sopir tidak bisa kendalikan laju truk. Kami simpulkan dugaan sementara karena mengalami remblong. Penyebab dari mobil. Untuk kondisi korban sementara dapat penanganan di rumah sakit. Menurut keterangan pemilik truk muatan semen yang saat itu duduk di sebelah sopir, ia tidak tahu awal kecelakaan ini karena sedang bermain ponsel. Ada memang tanda-tanda bahwa ini sopir ngantuk atau bagaimana? Tidak saya perhatikan. Di situ, iya. Karena fokus cetak sama istriku. Iya. Jadi saya tidak fokus, pasti saya perhatikan supirku. Iya. Jadi pas tabrakan itu bagaimana? Saya langsung angkat kaki karena posisi supirku di situ berteriak. Nah, situ baru sadar. Iya, berteriak. Polisi masih mendalami kasus kecelakaan ini. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor polisi untuk kepentingan penyelidikan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Sebuah kios sembako di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros 3 kali dibobol maling dalam waktu 1 bulan. Pencurian itu membuat korban rugi puluhan juta rupiah. Meski kasus ini sudah dilaporkan ke polisi, namun pelakunya belum tertangkap. 2 orang ini merupakan komplotan pencuri. 1 pelaku beraksi di dalam kios sembako. 1 pelaku lain mengawasi rumah pemilik kios yang berada di seberang jalan. Pencuri ini masuk dalam kios dengan cara membobol gembok dan merusak kunci. Setelah berhasil masuk, pelaku mengambil bahan pokok, 3 karung bawang putih, setengah ton bawang merah, 90 rak telur, dan 8 dus minyak kelapa. Pelaku juga sempat memeriksa laci untuk mencari barang berharga. Parahnya lagi, kios sembako yang berada di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros ini sudah dibobol maling sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Pencurian itu menyebabkan pemiliknya rugi 38 juta rupiah. Ada dugaan para pelaku sudah memantau gerak-gerik pemilik kios. Yang kedua, banyak itu ngambil kayak bawang putih, 8 karung bawang putih, bawang merah setengah ton, telur 90 rak, minyak kelapa 8 dos, 8 dos, yang dos kan, lain juga ini yang semua ini, ambil semua isinya di dalam ini. Tapi kerugian berapa ini Pak? Kerugian semua total selama nacuri kia 3 kali 48 juta, 38. Dengan berlinang air mata, pemilik kios mengaku kecewa. Nggak mungkin aku bilang bagaimana, ini polisi ya, capek tom aku rasa.
Pasalnya, kasus pencurian ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian sejak sebulan lalu. Namun hingga kini pelakunya belum tertangkap. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. 8 pasangan bukan suami istri yang sedang berada di kamar indekos dan hotel di Parepare terjaring razia. Satu pasangan diantaranya merupakan penyuka sesama jenis. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan polisi mendatangi sejumlah hotel dan indekos di Parepare pada Rabu dini hari. Satu persatu kamar hotel dan indekos diperiksa. Hasilnya petugas gabungan mendapati adanya pasangan bukan suami istri berada di dalam satu kamar. 8 pasangan bukan suami istri ditangkap. Satu pasangan diantaranya penyuka sesama jenis. Selain itu, petugas gabungan juga menemukan adanya alat kontrasepsi dan obat-obatan di dalam kamar. Jadi sasarannya ada beberapa kos dengan hotel. Adapun yang ditemukan yang bukan pasangan suami istri sekitar 8 pasang, dan didapati juga ada pasangan sesama jenis. Jadi ditemukan ada beberapa alat kontrasepsi, bahkan ada juga obat-obatan ya. Menurut Kepala Satpol PP Kota Parepare, Andi Ulfa, razia ini sengaja digelar untuk mengurangi angka prostitusi dan mencegah tindak kejahatan. Pasalnya saat ini sedang marak kasus pembunuhan di kamar hotel. Upaya pengendalian ataupun pencegahan di mana karena setelah kita melihat maraknya ataupun banyaknya berita terkait di luar daerah itu, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. 8 pasangan bukan suami istri kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan dibina sebelum dipulangkan. Razia ini dilakukan sesuai dengan pasal 14 Perda nomor 7 tahun 2019 terkait penertiban prostitusi. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.